Sebenarnya buyut ini coba kamu kaitkan dengan sejarah atau itu adat yang ada di desa kalian. Itu bapak itu biasanya suka ngasih itu pak, ngasih apa ya, PR pada saya. Soalnya gini, kalau kamu melalui penelusuran spiritual itu loh, penelusuran rohani, waktu ini akan, waktu yang lampau kan nggak ada bedanya dengan waktu yang sekarang dan masa yang akan datang kan begitu kan. Jadi kalau Allah atau Tuhan berkenan, pasti kok akan ditunjukkan sebenarnya. Kalau tak kasih tahu satu ya, ini berakibat juga apa ya, satu mungkin kita ini nanti jadi kalau jadi bapak siapa kita itu yang penting perilakumu tadi itu samakan frekuensinya gitu. Yosi homo mohosio. Ini saya dalam keliling dari sana ke sini, ini untuk ini. Mas, jalan. Kalau santai. Kalau jalan tewel, Terus tunggu langsung tewel. foto nih. Mas, Mungkin goblok nggak. Itu naik saking menginformasikan aku nih Bapak. Kaceng tengah ceng nih. Tengah nu, tengah Bumi Seraya. Oh, kita lihat matung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarwahayu kamulian dekat rahayu 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 sagung tumati. Kali ini daripada konten sebelumnya saya sudah bilang akan meneruskan kembali untuk menguak sejarah daripada makam Wongso Kenongo yang posisinya masih simpang siur tentang sejarahnya. Maka di malam hari ini kita akan
menguak sejarahnya dan juga membongkar, menjelaskan, membenahi tentang tradisi, adat, beserta sejarah yang ada di Banyu, khususnya di Alian Wongso Kenongo. Ini kali ini saya mau masuk ke sana, ada beberapa elemen dari budayawan, sejarawan, spiritual, paranormal, dukun, dan para ahli yang lainnya. Yuk kita lanjut masuk ke dalam. Monggo. Iki jalan kene enek makom itu di sini. Katanya ada ini. Terus mana lagi, sini apa sini? Terus sana lagi ada. Nanti kita ke sana. Nggak tahu, makanya malam ini harus kita kuat nih. Ada katanya berenisial Raden Pekek. Di sana. Di sana sama sini juga ada dua. Ya, yang ini kemarin kita masuk namanya Suud Sutrisno yang umur 90 tahun meninggal kemarin. Turunannya di sini ada. Ini beberapa elemen ada di bawah pemirsa. Jadi dari berbagai ahli. Rahayu. Ditinggal aku ya. Monggo Gus, benara. Nggih, siap. Kan tuh kita nanan to niki? Nggih. Nah. Nggih. Monggo, sami lujeng. Nggih, lujeng alhamdulillah. Terus mamaki. Nah, ini artis tahun lama. Monggo binara, Pak. Nggih. Monggo. Mana Romo Agung? Mo? Mana candut ya? Kakek atau canduti? Oh, kayak tuh sing abang kuning ya. Oh iya. Nah, itu para ya. Ini paling enak duduknya biar satu di mana nih? Tebuti. Tenggerik mawon. Napa teng lepet mawon? Langsung kepala teng lepet nggih. Betul cekap. Oh, teng mriko. Nggih. Masuk. Monggo. Tembak suut mawon. Wis saged. Enak kempal hari kemawon. Tembak suut nggih? Nggih, Monggo. Mana ini anu Romo Agung? Ndi mau? Apa bareng ngiraung apa? Oh enggak, Neng. Sendirian dia. Oh sama ini, sama Indigo. Ayo langsung ke Suud Sutrisno. Boleh masuk ke sini sebentar terus ke sana. Karena kalau kumpul semua enggak cukup katanya. Oh iya. Yuk. Monggo katuran. Sedaya para kadang. Monggo. Oh, temen kemauan. Sini dulu mau. Nggih, jembar pikirane nggih. Assalamualaikum Rahayu. Ya, katanya ini Mbah Suud Sutrisno. Bapak daripada tak juru kunci. Nggih, niki. Juru kunci itu sebagai pau. Oh, ngoten. Nggih, jenengan pemangkune lah bahasane. Oh, mboten. Ini Jumat Pahing. Kulo. Kok pring-pring sih. Mau diremah berjam. Rumah suci mungkin. Jadi jajar ngoten lah sing semerap sejarahipun Pak Suud Sutrisno kalian Wongso Kenongo. Ini ada beberapa tempat nggih. Mriko kalih.
Tiga napa kalih? Request setunggal Pak, penjelasannya yang mirip. Belum pakai. Coba dulu. Belum, bentar ya. Oke, langsung mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarwahayu, rahayu, rahayu, rahayu sagung tumating. Di malam hari ini atas janji di video yang sebelumnya, saya juga belum terlalu paham bahasa Wongso Kenongo itu kok disambungkan ke arah Wangsa Salindra, dan Kenongo itu kok katanya Kebo Kenongo. Lah ini kan simpang siur tasik sana sekolah mboten percaya mboten tolong percaya mawon. Cuman karena kami di Banyuwangi mempunyai beberapa elemen yang mengetahui tentang sejarah, budaya dan sebagainya, dan mungkin di malam hari ini karena saya punya inisiatif mau membuat lembaga adat Nusantara yang bergabung daripada Genta, bergabung dari beberapa elemen yang lainnya, Naga Merah, ada Wirabumi dan sebagainya, menjadi satu di Banyuwangi untuk menguak sejarah-sejarah yang dimenggokkan pada masa kolonial Belanda. Jadi sama tidak salah, mboten, karena kita juga sama adalah korban daripada sejarah yang dibenggokkan, kan mengatakan. Jadi monggo langsung dari Romo Agung dipersilakan salam dulu dan menjelaskan apa yang sudah terjadi yang saya sudah sampaikan barusan. Ya. Selamat malam, Galuh, Rahayu. Nggih, Rahayu. Di sini kita belum salam ya, tapi sudah mungkin nanti kita setelah ini kita peluk salam dulu pada beliaunya. Ngapunten, jadi kalau Mbah Suud nih Pak, ini saya kebetulan masih baru tahu kali ini, karena ketika 10 tahun saya ke sini ini masih belum ada. Jadi ketika saya masih dengan teman-teman Blambang Kidong Ekspor itu masih makamnya pesariannya Mbah Wongso Kenongo. Catnya masih biru dulu Pak. Gitu. Kalau yang ini saya masih tapi saya tanya-tanya kepada warga Alen itu, yang saya tahu beliau disepuhkan sama Pak Suud Suterson ini ya. Informasi dari warga nggih. Masyarakat lah. Ya, orang sepuh yang sekitar 5 tahun yang lalu nggih Pak nggih, tilang nggih. Iya, Kurang lebih seperti itu. Tahun 2019-an Pak. 2019-an nggih. Jadi mohon maaf kalau masalah Mbah Suud saya kurang begitu paham, karena baru ini saya masuk ke pesantren ini. Kalau Mbah Wongso Kenongo ini dulu kami pernah eksplor ke sana sama dengan teman-teman pegiat sejarah Blambangan. Nun sewu, Mbah Wongso Kenongo ini dari data sejarah kami masih belum menemukan. Jadi kami di sini karena masuk dalam pegiat sejarah, kami selalu berusaha berdisiplin. Ya. Jadi sejarah itu apabila sudah jelas kami sampaikan jelas, apabila belum jelas kami sampaikan belum jelas, apabila tidak jelas kami sampaikan tidak jelas. Apabila itu analisis kita sampaikan analisis, apabila itu memang ada data primer kami sampaikan data primer, apabila itu mitos atau legenda lokal kami sampaikan seperti itu. Nah, untuk Mbah Wongso Kenongo ini dari segi data atau artikel sejarah maupun manuskrip tidak kami temukan untuk nama Wongso Kenongo ya. Tetapi kalau Wongso ini sangat familiar sekali dengan masyarakat Banyuwangi yang dulu bernama Blambangan. Jadi kalau soal Wongso dalam masyarakat Osing, Wongso itu kan artinya kembang kenanga. Yang berkembang namanya kembang Wongso kalau orang Osing bilang. Bunga ya atau kembang? Ya, sebenarnya ini kembang. Kembang ya, bunga. Kenongo yang dibuat kadang-kadang untuk bersiaroh itu kan. Nah, uniknya di sini nama beliau adalah Mbah Wongso dan Kenongo gitu. Nah itu kan kayak ada dua kalimat ya. Kan ada dua kata yang disematkan itu, dua yang artinya sama disematkan. Berarti kami menduga bahwa ini bukan nama asli. Betul. Ya, jadi mungkin nama asli atau nama lainnya. Kemudian dalam tradisi sejarah Blambangan
Itu di dalam sejarah Kerajaan Blambangan itu ketika saya tanyakan kepada teman sejarawan kami MH Haji Ramawidi, bahwa Wongso itu di dalam Kerajaan Blambangan itu adalah kaum apa ya, pekerja. Jadi di Kerajaan Blambangan itu ada Wongso Meranggi, itu bagian Wongso. orang-orang yang bertugas membuat warangka, pusaka. Ada Wongso Taman membuat itu. Jadi apa, kalau saya mungkin orang-orang memiliki kalian tertentu ya, Wongso besi, jadi dia yang pandai besinya seperti itu. Jadi apabila itu dipaksakan ke dalam sejarah, kami menduga bahwa Wongso Kenongo itu adalah sosok ahli di zaman Kerajaan Blambangan. Yang pertama. Tapi saya potong sebentar. Kemarin saya masuk ke sini, sebetulnya saya tidak tahu Wongso Kenongo, tahunya Mbah Suko katanya. Awal cerita itu katanya masyarakat setempat ini adalah makomnya Mbah Suko. Ya. Nah, terus dari pihak turunannya bilang sebetulnya Wongso Kenongo. Itu bagaimana menurut Romo Agung? Ya makanya kalau kita berbicara data sejarah, kami masih belum menemukan. Tapi kalau sejarah kearifan lokal yang dipercaya sama masyarakat Alian, Mbah Wongso Kenongo ini adalah pepunden dari desa Alian, khususnya dalam adat tradisi kebuan. Jadi sini kan ada kebuan yang dilaksanakan tiap 10 suro ya Bang. Itu pokoknya minggu pertama di bulan Suro, Pak. Minggu pertama bulan Suro itu biasanya para pemangku adat itu kan kesini dulu untuk ritual sebelum acara itu. Jadi sebatas itu yang kami ketahui. Tetapi data sejarahnya itu yang terus adalah Alian ini adalah desa kuno. Alian ini? Desa kuno. Jadi Blambangan itu terbagi menjadi 25 kemantren. Salah satunya adalah desa Ngalian. Ngalian. Jadi bukan Alian pertamanya ya, tapi Ngalian ya. Lurahnya sama adalah Bekel Kidang Gringsing. Kidang Gringsing ya. Jadi secara data sejarah yang ada adalah Alian itu desa kuno, lurahnya adalah Kidang Gringsing. Kemudian juga kita bisa menggabung ini berarti Mato ya. Di daerah dekat sini itu ada sejarah tentang perang Kutha Lateng yang dipimpin oleh Mas Sekar gitu. Nah, jadi Mas Sekar itu juga namanya kan mirip juga nama bunga. Betul. Di sini tidak jauh ini setelah perang Bayu itu ada perlawanan Mas Sekar yang merupakan putra dari Wong Agung Wilis di desa di Kutha Lateng. Lateng sekarang kan dekat dengan sini, desa Pupuk gitu kan. Nah, jadi kalau terus spesifiknya Wongso Kenongo itu arahnya kemana bahasanya nanti? Pemunden desa. Punden desa. Punden desa atau mungkin orang yang disepuhkan di zamannya sebagai tetua desa Alian. Tapi menawi wonten unek-unek. Ini tertulis nggih yang dibahasakan oleh Romo Agung ini adalah tertulis dan data keakuratan yang ada di daerah Banyuwangi. Nah, monggo silakan kalau memang wonten unek-unek. Salam. Rahayu. Matur sembah nuwun Bapak Ibu nggih atas rawuhipun nggih termasuk kursi sijal wonten dalem mriki ngoten. Untuk kami menanggapi sebuah penelusuran sejarah itu. Jadi kami sekeluarga itu sangat menghargai pendapat ya siapapun. Iya, betul. Jadi soalnya ini kan tidak ada naskah atau ini tertulis di prasasti kan betul wonten. Makanya tidak masuk dalam sejarah. Karena datanya masih belum ditemukan, bukan Bukan nggak ada, tapi belum ditemukan. Belum ditemukan ya. Soalnya gini itu. Soalnya kan ini kan sebuah katakan cerita dari bapak saya, Pak Suud Sutrisno ini kepada saya, ini dari adat kebuan saja. Saya tidak berani merubah karena ini sumber pelaksanaan adat ritual kebuan di Alian ini saya dari bapak saya. Bapak saya ya juga dari bapaknya, jadi langsung ke atas gitu. Jadi kalau untuk masalah buat Wongso Kenongo ini kan gitu kan. Ini kita telisik dulu dari nama anaknya saja. Raden Pringgo yang tertua sama Raden Pekik. Raden Pringgo. Ya, Raden Pringgo sama Raden Pekik gitu. Jadi
buyut Wongso Kenongo ini ya kalau menurut Bapak itu kalau saya ini apa ya sudah tahu dikasih perso gitu sama buyut nama asli buyut lanang iki sopo, buyut wadon iki sopo, gitu kan. Tetapi kalau tidak ada izin buyut itu Pak, gitu kan, sampai mati pun nama buyut akan saya bawa. Terkecuali satu ada izin atau kamu nanti akan dikasih tahu sendiri oleh buyut, gitu. Coba gini aja, kalau kamu mau menelusuri ya sejarah siapa sebenarnya buyut ini, coba kamu kaitkan dengan sejarah atau itu adat yang ada di desa kalian. Itu Bapak itu biasanya suka ngasih itu Pak, itu ngasih apa ya, PR pada saya. Soalnya gini, kalau kamu melalui penelusuran spiritual itu loh, itu penelusuran rohani, waktu ini akan waktu yang lampau kan nggak ada bedanya dengan waktu yang sekarang dan masa yang akan datang kan begitu kan. Jadi kalau Allah atau Tuhan berkenan pasti kok akan ditunjukkan yang sebenarnya. Kalau tak kasih tahu satu ya ini berakibat juga apa ya, satu mungkin kita ini nanti merasa aku keturunannya iki ini. Jadi kalau bagi Bapak siapa kita itu yang penting perilakumu tadi itu samakan frekuensinya gitu aja gitu. Ini itu masalah kamu ini memang katanya orang-orang kita ini adalah turunnya buyut. Tapi kamu coba kalau kamu itu belajar spiritual, samakan buyut itu dulu itu suka apa biar kamu tahu gitu loh. Umpamanya kayak gini, ada orang itu ya punya keyakinan leluhur itu dhisik senengane kopi pahit. Oh, senengane sate. Dari sisi pesuguhan Gus, betul. Ini sebenarnya di balik itu yang kasunyatan ini ada suatu makna sebenarnya yang harus kita ambil sebagai suatu pelajaran. Jangan hanya kesukaannya saja, tapi dulu itu lakon-lakon iki piye? Gitu kan ini. Dulu leluhur kita ini senang melek dan akhirnya menjadi tradisi. Akhirnya menjadi tradisi Gus, gitu. Jadi dari situ, oh iya ya, adatnya keboan, gitu kan, gitu. Soalnya terus terang Pak, terus terang itu, ini gini, dulu ini kan waktu saya masih kecil, seingat saya tuh masih SD, gitu kan, masih SD kelas 6. Ini dulu pohon mendo besar tuh banyak. Jadi ceritanya begini, itu Bapak itu gitu di dalam mimpi gitu kan, Bapak itu sama buyut putri gitu. Ya mudah-mudahan saya dapat izin dari buyut kan. Amin. Saya tadi minta izin dulu Pak, saya nggak berani. Satu. Ya mudah-mudahan kan gitu kan. Jadi kan pegang pusaka gitu. Jut apik pusakane jut keris itu. Nggih. Jut iku no gosur sapu intet. Itu. Jadi dalam wonten wujudnya. Oh, impen iki ceritane. Impen Bapak. Oh, impen Bapak. Barang niku Pak, langsung Bapak niku tanpa dikasih izin nggih ngapunten Bapak ngapunten. Yut. Oh, mosok ngono ta sakjane. Wong guru tak kekno kok. Oh, sing yut wis demen itu kan. Itu. Jadi seneng itu. Iya wis, tapi rumaten ya itu. Ini selama 1 tahun kamu nek jare wong dhisik niku ngutugi Pak, ngasih dupa apa gitu 1 tahun penuh, jangan sampai ini itu jangan sampai putus. Jadi itu adiknya ibu itu kebetulan mantan orang Sumber Ayu Pak, Sumber Waru, Taman Agung. Adiknya ibu mantenan. Jadi Mbah Kakung itu yang di sana itu pokoknya kakakmu kudu nunggoni iku berarti jenengan asli Taman Agung. Ibu Taman Agung. Jadi bapak itu kan dulu kan ada adat moloni Pak ya, gitu. Bapak itu sampai lali Pak, itu.
pertengahan antara maghrib sama isya, pulang bapak ngepret ke sini, setelah dilihat benda itu sudah tidak ada, tinggal hitungan Apa hari, ada Pak. hubungannya dengan Seraten Trono Prabu Tawang kedua? Jadi ini Tadi kan temanya kan ini- masih Gebu Kenongo. Gebu Wongso Kenongo. Oh, Soekarno. Jadi gini Pak, itu terus terang kalau benda itu menurut orang yang ngerti, mungkin dulu adakah yang kenal dengan Mbah Joko Saputro, Ganji? Ono kan lho. Oh niki. Rahayu. Aku dan sadar ini. Nggih. Kalau Mbak penasuan datang Ganji. datang Basun sak menika. Ganji. Menika katuran kula kalian Abah Bisri saking Lujang. Saking Lah, sama menika kalau kandang kapunten sadere kula kepengin tanget. nggih. Napa niki Mbak Sud ingkang wonten musalahe mriku dalem. Nggih leres. Alhamdulillah kula pernah sowan dhateng beliaunipun. Bahkan Suar gini nggih? Nggih. Tasik wonten. Kula niku sempat istilahnya dipeseni kali beliau. Le, kon ojo kaya abamu, ojo kaya pembimbingmu, ojo kaya gurumu. Gurumu iki terlalu kendel, terlalu berani. Hati-hati yo. Subhanallah. Makanya kula niku kaget kok. Itu. Basud. Jadi Basud ini termasuk muridnya Duki Iyang Joko Saputro. Yang berada di Banji. Banjir. Terus Ya. hubungannya kali wong Sekenongo mungkin jenengan semerep pernah diceritani kali almarhum Pak Suud pripun? Ngapunten, pada saat nikah kula namung rawuh sededar silaturahmi. Silaturahmi. Oh, nggih. Kita terus langsung ngeten Gus. Nah, Iya. jadi kan Lanjut matur nuwun. kebetulan ya karena itu Mbah Joko ini adalah mungkin ya kondang kaloko Pak terus terang di zamannya aja tuh kan Mbah Joko tidak ada tuh saat tahun 95 gitu. Jadi kalau manggil bapak ini kan iya mas iku memang pusaka asliano mas iku gandengan sengkelat mas. Terus terang kalau Mbah Joko Saputro makamnya di lapangan Banji itu termasuk sesepuh negara Pak. Dulu waktu zamannya Pak Harto, wakilnya Pak Sudarmono pernah ikut tes paranormal se-Indonesia, Mbah Joko masuk nomor 1. Ceritanya Ceritanya airnya begitu. mati semua. Airnya saat itu mati semua. Itu. Ini ceritanya Mas Jadi- Kiai lanjut ke Joko Saputro mungkin ini. Iya. Itu singkatan. Jadi bapak ini begini Pak, orang Peguron. Itu. Kalau masalah ilmu kadigdayan apapun tertulis, saya pegang bukunya. Alhamdulillah. Pernah dimakamkan beliau ya kan? Ya. Wonten teng pundi bukune mriki napa pundi? Ada di rumah Pak. Itu. Jadi ada Gus, ngapunten. Mboten napa-napa. Kula ki bapak lho kula kata. Kesempatan Gus. Jadi ini gini aja masalah pusaka tadi itu. Ini pusaka Nogosoro Sabu Inten itu gandengannya sengkelat pusaka tumbal keraton. Nggih. Ya. Kok ada di sini? Yang satunya sengkelat itu ada di Banji. Kalau almarhum Mbah Joko kesengkelat itu guyon-guyon di lawangan. Coba deloken kepada Pak Slamet Budiono cari kedalaman. Coba ditanya itu pernah, tapi tidak banyak orang tidak mau. Beliau itu nunjuk. Teng pundi kedaleman. Nggih, Pak Slamet Budiono itu kedalaman cari kedalaman. Slamet Bud itu pernah tahu gini, coba dek mat dengan belum tentu cari bengian dari ini ada. Tapi saya juga pernah melihat bahwasanya pusaka kedua keraton ini ada di tanah Banyuwangi Gus. Nggih. Itu. Jadi tumbal iki nangitan Pak. Sedangkan Nogosoro Sabu Inten itu erat kaitannya dengan Mahesa Jenar. Sinten niku? Mahesa Jenar ini kan patih Demak dulu Pak. Karena beda pemahaman dengan ini Sultan Trenggono gitu kan. Kalau aliran alirannya itu murni, kalau Mahesa Jenar ini alirannya kan kejawen, Yeah. Islam Jawen. Itu di situ ada tokoh yang namanya Kebo Kenongo, putra Pangeran Handayaningrat dengan Retno Pembayun, putri dari Brawijaya V. Jadi Brawijaya V itu kan punya Raden Patah, anak Raden Patah dari satu selir. Lari ke Demak, grup wali di sana, gitu kan?
yang satu sisi punya anak yang satu lagi namanya Retno Pembayun, kawin dengan Pangeran Handayaningrat Pengging. Pangeran Handayaningrat ini kejuluk juga Syarif Sayyid Syarif Muhammad Kabungsuan. Itu katanya orang itu tadi itu ada terah dari Kanjeng Nabi. Jadi kan punya anak Kebo Kenongo punya anak Joko Tingkir. Ini Gus. Pripun mau Jadi ngapunten ya, ini hubungannya dengan pusaka tadi loh, itu kan ya. Di situ ada katanya Bapak kan coba hubungkan dengan ini dengan sejarah Kebuan. Apakah di sana itu ada namanya Kebo Kenongo? Di sini Wongso Kenongo. apakah sambung? Apakah soalnya Bapak hanya itu saja. Satu orang atau gimana gitu ya? Itu coba kalau jenengan-jenengan dulu waktu itu membaca Ilangi Krisnogo Sesro Sabu Inten, ada tokoh siapa di situ? Sedangkan Kebo Kenongo itu dekat dengan Sunan Kalijogo dan Syekh Siti Jenar. Jadi kan itu kan dua kubu, gitu kan? Syekh Siti Jenar dengan Demak, golongan wali, golongan ini Pak, ngoten. Jadi dari situ, ngoten Pak ya. Ini hubungannya dengan pusaka. Sunan Kalijogo, ngapunten Pak, ya. Sunan Kalijogo ini kan di era Majapahit ini kan ada sudah, ngoten kan. Di zaman Majapahit itu kan sebelum Brawijalinan kan, mumpun usianya kan tua Pak. Jadi ini Pak, kalau menurut pendapat kami gitu Pak, Buyut ini adalah orang dari barat, sudah purna tugas, pindah ke Banyuwangi, tidak mau menampakkan jati diri. Orang dulu itu, orang-orang hebat dulu itu pandai-pandai menyimpan kelebihannya. Biarkanlah saya, menurut orang saya itu tidak ngerti apa-apa. Yang penting saya tetap menghamba kepada Sang Maha Pencipta. Betul. Nyamar. Setuju. Nyamar Pak di sini Pak. Ngapunten. Itu. Sebenarnya yang ngapunten saya pernah dapat bocoran gitu aja gitu. Adalah orang besar di keraton. Bukan ini Wongso Kenongo itu. Kan gini Pak, nggih ngapunten. Keraton putih niku. Keraton Majapahit terakhir Pak. Majapahit terakhir. Itu masih ada hubungannya dengan di situ. Itu. Terus selanjutnya ini gini Gus. Oke. Ya. Bapak dulu kan mondok di Kerapiak Pak. Jogja. Zamannya ini Mbah Haji Abdul Majid Ma'ruf masih muda dulu Bapak. Kan terus ya berguru juga ke orang apa ya, karena perintah Romo Yai itu ternyata orang tadi itu kok ngomong ngarep mai kok ono pura, wong Hindu, aku kok pemguru rene. Tapi karena Bapak ini patuh, masuk aja. Ternyata orang Hindu tadi yang depan apa? Mahir Quran dan kitabnya. Ini udah gitu. Monggo, bagaimana? Sebentar Gus ya. Oh, tasih wonten. Tasih, wonten, kan? Nggih, siap. Jadi ya Pak ya, saya tidak menceritakan kebolehannya Bapak. Itu ya, tidak menceritakan gitu kan. Kalau masalah pusaka, oke lah, kan itu ada. Bahkan sebelum Bapak meninggal, Bapak itu punya buku Pak, ya, punya buku kecil itu. Waktu Bapak meninggal itu sekitarnya itu jam 9 malam. Santri-santri Bapak ikut ribet golek buku niku Pak. Rek masalah mbok akeh saya ndak anulah monggo kalau bukan apa. Tapi sing dikejar orang buku ini Pak. Masalah itu kitab nopo jaduk, kitab kesaktian asal Bapak lengkap sak enten niku Pak, ini kudu wiritane sakmene lakune iki wis macem-macem. Berarti nganu kitab perguruan niku. Oh, kitab perguruan Pak. Nggih. Perguruan aja. Niku kitab katidayan Pak. Niku. Non sewu deret tanglet, asmanipun kitab menapa? Itu kumpulan Pak. Ya betul, pasti ada di lampir itu ada nama. Tidak ada. Oh tidak ada. Tidak ada. Di situ ilmu ini. Didirikan berarti Pak. Ya. Jadi itu ada.
Saya pas 3 harinya Bapak itu. Saya enggak masuk, Pak, ke kamar Bapak. Sampai arek-arek itu ya tepok sampai kasur diolak-walik. Itu. Saya pas 3 harinya Bapak menjelang mau tahlil itu. Kok saya tuh terketuk untuk masuk gitu loh. Baru saya buka pintu, loh. Saya ada toilet, Pak, toilet kuno gitu. Di dalam kamarnya Bapak. Loh, kok ada buku? Ternyata itu bukunya di atas toilet ini loh, Pak. Berarti sampai sekarang masih ada? Itu. Kok arek-arek golek gak ono buku nang opo digaekno ta piye? Itu, Pak. Kalau itu jatuh ke tangan orang lain, Pak. Berarti disyirikan. Ya. Sulit kalau umpamanya turun masalah kesaktian, Pak. Bapak ini dulu itu ya ngapunten, Pak. Topo pendem sudah berapa kali? Nggak main-main 1 hari 1 malam, Pak. Topo pendem, Pak. Di pondokan 3 kali, di rumah sini itu 2 kali di Zalian. Ini bekasnya ada di sini, Pak. Kalau orang-orang seusia saya tahu kok Bapak pernah dipendem 1 hari 1 malam. Saya juga yang masukkan. Oh, topo pendem nggih. Topo pendem. Ini malah kan Sunan Kalijogo. Nggih. Anune itu bahasa umumnya ya, Pak, yang sudah ada di era sekarang. Ya, jadi itu kalau menelisik dari situ, Pak, itu tadi Bapak itu sebenarnya tahu betul tentang siapa buku, kan gitu kan ya, kan gitu. Jadi makanya itu tadi hubungannya dengan ini nih. Tapi saya, Pak, monggo Gus ya, monggo silakan punya pendapat lain. Saya Pak ngapunten menghargai. Tapi saya punya tadi itu kan ya kalau bisa kita tadi itu ini begini, Pak, itu jadi umpamanya saya tidak ngajarin jenengan nih. Ini gini, kalau umpamanya kita mau tahu identitas, Pak, angin tadi itu cuma kita tadi itu harus gini aja sudah ya, satu is memang kita menghamba kepada Sang Pencipta, benar-benar mohon petunjuk kita dengan kelemah lembutan hati kita, dengan keterbukaan rasa dan pikiran kita sandarkan kepada Tuhan, kepada Allah. Wis pasrah wis gitu. Jadi itu gitu, Pak. Soalnya nggih ngapunten itu. Jadi orang-orang begini sing wis padang atine itu memang kadang-kadang gitu, Pak. Perlu kita sendiri juga. Maksudnya ngaten, intine ngaten. Jadi tempat itu kan harus ada nama. Iya. Pelang depan, ya. Makame, sami kalilintune kan ngoten bahasane. Contoh, makam Mbah Datuk Malik Ibrahim Lateng, wonten tulisannya to. Iya. Ini kan spesifik sejarah dan sebagainya. Iya. Lah maksudipun para kadang niki dugi mriki kalian kula. Ini kan dereng wonten namine. Nggih. Nggih. Buat bosok nang ngajaki. Terus sejarah yang diomongkan tadi ini sebetulnya bukan setahun 2 tahun mencarinya, tapi mereka ini masuk di puluhan tahun kan wonten bahasane. Nggih. Makanya dengan cerita panjang lebar niku wau diresap kalit yang niki wau. Nggih. Nah, mengke pripun hasilnipun? Lek hasil niku mengke medal sesuatu yang spesifik, maka jenengan mboten bingung malah nulis. Ngaten. Bahkan nanti bisa dibuatkan naskah. Nggih. Naskah sejarah yang ada di sini kan mboten. Setuju nggih? Nah, ini dari rekan-rekan ini benar-benar ulasasi, bukan kita pripun mboten, karena jenengan juga adalah sesepuh sini, penerus daripada Pak Suud. Ndak, Pak. Nggih, niki lek penerus namine nggih sesepuh. Nggih. Betul. Niki lho, tempat niki pun ageng. Ageng sedaya, berarti kan ini harus ada manfaatnya kan ngoten. Ada orang yang silaturahim untuk ziarah, ngoten nggih. Wonten sing mujahadah, damel kempalan napa mau saged. Dadi warga Banyuwangi ini berkeinginan seluruh makam dan situs di Banyuwangi benar-benar sah. Menurut hukum maupun sejarah yang ada kan wonten bahasane. Ben boten ngeten. Karena berbagai napa namanya video yang beredar di Indonesia daripada makam-makam kayak Habib dan sebagainya, mereka sekarang juga meluncur ke arah seperti itu. Tapi kalau ngeten, daripada saya mengurusi orang luar negeri, lebih baik saya mengurusi tanah Pertiwi sendiri. Pertiwi dan lingkupnya kan lebar, tetapi lebih penting adalah Banyuwangi, kan mengatakan. Nah, makanya Pak Suud ini, wonten sing mangertosi pun pasti secara jelas. Setelah itu ada beberapa makam katanya itu Raden Pekik. Nggih. Sinten malih? Ngriko, Pak. Sama Raden Pringgo ini
Ya gitu Pak. Nggih, maksudnya Pringgo sinten mau? Raden Pringgo gitu aja. Raden Pringgo, Raden Pekik. Ya. Kalian Wongso Kenongo yang Nggih. itu ada makom 2. Ya. Lah, niku eman-eman jenengan saged oleh mengke sesuatu hal dari kita secara hukum dan juga secara ketentuan Banyuwangi bahwasanya ini harus Despar juga harus turun kan begitu bahasan, karena ini adalah aset Banyuwangi, aset pribadi masyarakat Banyuwangi dan bahasanya. Jadi gak setengah-setengah malih konten bahasan ini. Nah, pripun menurut Romo Agung terkait cerita yang panjang lebar ini tadi, undang-undang daripada Bapak ini, silakan. pripun? Atau yang lain nanti sambung-sambung nggak apa-apa yang mengetahui mungkin Candut, udemi kae merah putih apa ya? Monggo Pak. Warna-warni ya. Saya Monggo Nyandut, pergi. Jadi biar ada monggo, pergi. Oke. Pripun? Langsung Pak nggih tanglet teng isi dari kitab menika nggih. Niku bentuk marisipun menapa Pak? Kalimatnya Arab ta ngoten nggih. Arab, Jawa, Ono Coroko ta ngoten. atau Gedrik. Ono Coroko ta. niku campur Pak. Oh, jadi Ada Arabnya, ada Hono Coroko. Ada Arabnya. Ada Arab. Gedriknya ada. Tulisannya. Gedriknya enggak ada. Oh, cuma 2 berarti Pak ya? Iya. Berarti sudah laborasi. Jawa dengan Arab. Lah nggih lah wong niku kan ciptaane Pak Sutrisno. Yang posisinya 90 tahun meninggal di tahun 2019. Berarti masih mengikuti mataram Islam loh kan bahasane. Tapi di kitab itu Pak, ada itu apa ya? Gini loh, itu kadang-kadang ada iki huruf Arab, opo iki Hono Coroko, opo iki katakan bahasa ini huruf-huruf kawin. Kadang-kadang seperti sandi aja. Gini, ada gini. Ya, berarti campuran itu. Ada Jawanya, ada Arabnya. Oke, gampang niku. Karena kan buku itu kan masih di rumah sana. Kalau mau dibahas nanti bisa tawarnya juga. Bagi Bapak punya pendapat begitu, monggo. Kayaknya ada setting sekarang. Ya jadi ngeten Pak, napa? Nggih. Kapan apa sinten Pak? Pak Budi lho Pak. Nggih. Jadi ngeten. Jadi teman-teman ini itu pegiat sejarah Blambangan. Betul. Namanya begitu, kegiatannya adalah mencari data sejarah Blambangan itu baik dari data yang ilmiah maupun cerita tutur dari masyarakat. Iya. Tujuan kami apa? Apabila nanti kami sudah menemukan, kami arsipkan, kami tutup menjadi buku, kemudian kami tularkan ke generasi penerus, agar generasi penerus ini paham dan ini bisa menjadi lestari. Jadi sekali lagi yang seperti yang disampaikan sama Ki Surya Kalam tadi, kami di sini tujuannya adalah silaturahmi, sharing, belajar bareng. Sambung tali rasa. Mungkin dari hasil riset kami ada data-data baru yang kami perlukan. Betul. Ada data yang perlu kami temukan, ternyata dari jenengan ada masukan. Iya. Puncak begitu mungkin data yang kami gali dibutuhkan sama jenengan yang kami berikan. Iya. Jadi inilah namanya saling mengisi tadi. Saling mengisi, Pak. Bukan istilahnya mengklaim bahwa ini yang paling benar. Ini karena apa, sejarah itu kita tidak tahu. Ya. Bahkan mungkin yang akurat pun itu masih mendekati benar. Betul. Tidak ada yang mutlak bahwa ini adalah benar. Soalnya masalah sejarah, ini butuh data. Lama kelek wonten yang males yang melepet meriki. Seandainya mereka itu nopo nggih, ajrib mempertanyakan bincang-bincang dengan cerita pun detail dekat kali tiang. Iki lho datane. Stempel. Loh, selesai. Kan wonten niku hukum. Jadi hukum itu bukan hanya cerita tapi harus ada data dan bukti otentik. Saksi dan sebagainya ngoten. Harus. Maka dari pemerintah Banyuwangi kan, karena ini kan syuting di YouTube Kulong. Jelas mereka akan datang ke sini untuk nopo namanya menyelaraskan. Nggih jenengan damel ngeten iki lek namung nggih susah mangke ngoten. Nggih. Seperti Gus, coba Gus, kula tanut Gus. Napa enten kaitan ini kali Kabar, Kecamatan Kabar. Kecamatan Kabar itu kan enten Raden Citrawongso. Raden Citrawongso. Coba. Pripun mau? Saya tidak terlalu paham. Ini ahli sejarahnya Romo Agung nih. Kalau Citrawongso itu ada sejarahnya.
Cuman saya harus buka-buka kitab dulu, tapi ada nanti. Ada ya. Apakah ada hubungannya dengan Wongso Kenongo? Nah, Tunggu season selanjutnya dengan sekarang panjang lebar nanti Mbak. iya hanya Oke, ini sejarah nih Mbak. Sejarah. Cuman saya harus Tapi lebih spesifiknya bagaimana mau? Lebih spesifiknya. Artinya Wongso Kenongo ini bagaimana? itu tadi, karena sekali lagi sejarah itu kan kalau memang datanya ada kami sampaikan ada, kalau masih belum jelas kami belum jelas berani. Nanti kita tidak berani kita untuk memaksakan. Nanti kita mediasi lagi aja. Ini penelusuran sekarang intinya ya. Cuman tadi cuman kalau saya tambahkan, jadi kalau kita berbicara Majapahit, ya Majapahit itu memang dikenal dalam sejarah itu memiliki 4 pusaka. Ya. Pusakanya adalah 1 keris Sengklat, 2 keris Nogososro, 3 keris Sabu Inten, dan keris Condong Campur. Itu yang dimiliki oleh pusaka Majapahit. Jadi kalau bahasa ilmiah itu adalah sebagai tanda legitimasi. Berarti bukan keraton Belambangan ya? Bukan, Majapahit. Majapahit, ya. Jadi siapa yang memegang 4 pusaka ini dia berhak menjadi Raja Majapahit. Ya, jadi kerisnya itu adalah Sengkelat, Nogososro, kemudian Condong Campur, dan Sabu Inten. Itu empunya berbeda-beda ya? Berbeda-beda, ya. Jadi maksudnya ini kalau dari filosofinya, Nogososro itu artinya 1000. Cirinya keris itu adalah memiliki sisik yang 1000 tengah. Jadi kalau keris itu tidak ada sisiknya, bukan Nogososro, Nogo yang lain. Maksudnya apa? Seorang raja itu bisa menjadi kuat kalau dia memiliki bolo sewu, memiliki masa. Filosofinya ya. Nah, seorang raja itu menjadi tangguh kalau dia mampu menyelesaikan 1000 masalah. Itu filosofi di situ. Kemudian Sengkelat ini asal kata sengkelit kan, diselipkan. Artinya apa? Raja ini ketika melaksanakan tugasnya dia harus menyelipkan iman di situ. Siap. Jadi jangan hanya sebagai pengetahuan, tapi juga iman kepada Tuhan harus juga diselipkan. Keyakinan ya. Filosofinya. Kemudian Sabu Inten. Sabu ini bermakna kekayaan. Sabu Inten. Jadi kalau pengen jumeneng ya kudu bondo gitu loh. Jadi harus raja itu harus mempunyai aset. Yang terakhir Condong Campur. Condong Campur ini artinya raja itu harus ada keperpihakan. Jadi kan sudah condong campur. Ada keperpihakan kepada rakyat, kepada wong cilik. Itu filosofinya. Dari 4 keris tersebut ya. Jadi yang benar itu adalah Sengkelat, Nogososro, Sabu Inten, dan Condong Campur. Namun kemudian dari Minta Raja itu kan bikin novel itu fiksi ya. Muncullah kisah tentang pusaka Nogososro, Sabu Inten. Padahal berbeda pusaka ya. Jadi kalau dalam kitab keris itu namanya apa, krisologi, itu dapur ya, dapur itu kan model. Itu Sabu Inten ada. Jangan gini. Berarti kalau Nogososro Sabu Inten akhirnya marketing ceritanya gitu. Nyambung. Ya, tapi penjualan tapi kalau kita berbicara supranatural itu kan bersifat subjektif. Ya, jadi semua hal bisa masuk. Kita tidak bisa mengklaim itu selalu benar. Jadi pendapat apapun kita benar seperti itu. Kemudian tadi yang yang Wongso Kenongo tadi itu tadi masih belum ketemu. Tapi kalau diceritakan bahwa Prabu Andayaningrat itu berputra ke Kenongo itu memang seperti itu secara diceritakan. Oh begitu, oke siap. Oke, kita lanjut ke makamnya Raden Pekik. Yuk kita tonton. Jangan lupa ikuti, subscribe, like, share. Biasanya nggak tahu ngomong ngono ya, nggak apa-apa wes. Ayo. Ini agak ekstrim katanya lewat sawah pemirsa, tapi karena kita adalah seorang para nggak normal ya, insyaallah kita bisa lewati. Bersama sejarawan budayawan spiritual Banyuwangi. Tonton terus jejak spiritual Banyuwangi, jejak sejarah Banyuwangi, dan juga Nusantara bersama GRB Official. Mas. Sepuluh Suro, keramat ya. Ini tepi. Betul. Nah, itu wonten tiang sinten nih? Nek ada ditunggu ya. Oh, wonten mriku. Nek jaraknya terlalu jauh ditunggu. Romo Agung mana itu? Oke. Nah. Ini Romo Agung apakah sudah pernah tahu sejarahnya tentang Raden Pekik ini? Karena Raden Pekik ini
tersohor sampai ke Bali juga. Di Bali, kalau di Jawa di Tengah. Banyuwangi ini makam Raden Pekek itu banyak. Banyak ya. Ada 10. Berarti menjadikan Tapak Tilas dong. Ya Bukan- enggak, itu bukan sendiri- akhirnya menjadi petilasan? Itu sendiri-sendiri. Itu Oh. sama kayak ceritanya siapa namanya? Nyai Kuning, Nyai Todo Kuning. Jadi Itu banyak itu. bermacam-macam ya. Ya, Bisa jadi dari beda abad juga namanya ya. bisa jadi. Tapi dari ini kayaknya di abad yang sama dari bahasanya itu. Siapa itu ya? Candi. Masalah karilawas ya. Boleh kayak cota? Berarti 16 ya. Nah, 16 berarti Kerinti orangnya 16. 16. Dan tadi ada kucing makan cicak itu menurut Romo. Atau saya jarang-jarang loh kucing makan cicak sampai kelaparan gitu, apa itu ya? Ya biasa menurut saya. Biasa ya. Karena ini kan Jumat Pahing ini. Apa ya? Nah, lightingnya cukup kok. Lighting. Cukup. Lighting ini keras, terangnya luar biasa. Nikit pundi niki terus napa kiri? Terus. Terus. Enggak maling gimana? Mas. Tolong. Gini. Mas. Aman ya. Masih aman, untungnya nggak terlalu. Kalau kemarin hujan ini ya. Sekarang udah agak kering. Oh, enggak ekstrim. Enak kok ini. Enak ini. Nah, banyak gini biasanya ular di sini. Gimana, Pak? Ular itu biasanya di sini kanan. Cari Ini apa nih? Cari tempat yang kanan. Ini hati-hati. Karena setelah hujan ya. Iya, dia pasti di jalan, enggak pun di situ ular. Di sini ularnya. Malam-malam ini. Kok sampai ada makam di tengah sawah ini kan berarti Ya pemukiman unik lah gitu, mau unik mau. Pemukiman kuno. Dulunya ya. Iya, lihat ini kuno. Berarti sawah ini mungkin dulu ada perumahan ya. Jadi di sini ini adatnya kan kebuan. Kalau di Semarang Semarang kebu-kebuan. Iya. Adat kebuan dan kebu. Kameramen depan. Jadi adat kebuan sama kebu-kebuan ini untuk di desa-desa kuno itu mengadakan itu. Parah nih kau. Kalau saya biasanya mengejar robot bawa hati bener. Jadi depan komplit. Karena ada yang kurang satu tunggu wes. Iya. Kurang dua ditunggu, nggak boleh nyalip. Kalau di hutan nggak boleh nyalip. Oh, ada anjing. Jadi Sobat GP Official, malam hari ini luar biasa. Kita jalan menelusuri persawahan mau ke arah makamnya Raden Pekek. Kok barang ini loh. Apa yang gak kita kono apa? Jadi tanya, Iya. ini hampir Siapa? kan itu loh. Oh, Yang apa seniman sini tuh. iya. Iya, kerasa saya tadi mau. Dan saya menelpon Cak Lut, nomornya ada, tapi namanya saya lupa. Oh, Pak Ter apa itu loh? Waktu itu. Jadi menurut Romo tadi sejarah yang sudah disampaikan turunannya Pak Suut itu gimana sih? Kalau terahnya Kenongo kita perlu pelajari lagi. Apakah ada sambungannya ke situ gitu ya? Ya, itu masih kita pelajari lagi. Tapi kalau Andoniat putranya Kebu Kenongo itu betul memang. Sudah secara umum. Jadi Andoniat itu punya anak namanya Kebu Kenongo, punya anak Joko Tingkir itu memang ya. Betul. Ya, tapi kalau terhubung dengan Wongso Kenongo yang sini. ya kita perlu bukti dong. Betul. Gitu loh. Kalau cuma cerita aja ya kita ya. Ini ada jembatan Depan pemirsa. Ada perairan sungai.
Awas, becek. Depannya kan batu raksasa ini, batu besar. Ah. Jembatan tadi ada nyapa. Ini ada kunang-kunang, ada kunang-kunang. Kunang-kunang ini kukune wong mati apa kukune siapa tuh? Padahal kata-kata kalimat kunang-kunang itu kan meripat sing rodok mumet ngono ya. Kunang-kunang. Berkunang-kunang. Berkunang-kunang. Kan memang ada seperti kayak kunang-kunangnya gitu. Iya. Akhirnya menjadi kunang-kunang ya. Ya, jadi yang dulu tuh kunang-kunang dulu, baru berkunang-kunang. Iya. Berarti hewannya memang namanya kunang-kunang ya. Iya. Masih jauh ini? Depan. Romagung pernah ke sini? Oh. 10 tahun yang lalu. Gitu Kak, Romagung. Terus ke sini dapatnya apa waktu itu, Mo? Ya dapat lumpang, ya. Lumpangnya sebelah sana. Oh, ada sana ya? Ada lumpang, tapi ya jauh dari sini. Berarti ini kalau ada lumpang juga bisa menjadi petaunan juga zaman itu. Iya. Ada juga pelinggihnya mungkin ya? Depan ini siapa ya? Atau candi atau apa dulu zaman dulu? Ya. Ada ya? Iya. Ini. Awas. Nganan iki, Cak. Nganan nggih. Kula lali dalane boleh. Niki kan? Awas pelan lu. Awas ular ya. Insyaallah aman dari ular. Pas panu musim hujan. Santernya. Kita diawasi orang. Pelan banget ini, pelan banget. Gak usah cepet-cepet. Pelan banget ini. Kantem mriko toh? Lurus mawon. Ya pakai santer sendiri. Siapa kio dah? Siapa di Benur? Mana? Awas, saya mau pelan aja mau. Di senternya mau. Ya sudah 16. Jadi kumpul 16. Awas. Apa kakinya? Ini awalnya nggak ekstrim. Nah setelah itu saya bilang ekstrim karena ini luar biasa jauh.
Tahan. Satu lagi. Udah? Satu lagi. Halo. Satu lagi. Oke. Cek 1. Oke. Oke pemirsa, Sobat GRB Official, alhamdulillah kita sudah sampai Ke sana, Bang. Ke sana, Bang. di petilasarnya atau makamnya Raden Pekik yang katanya bukan. Raden Pekik. Awas tuh batu nisan ya kayaknya. Enggak belakang aja. Ini jalan dari makamnya Wongso Kenongo ke arah ke sini, alhamdulillah sampai. Asungkara buat para petangguh, penelusur sejarah Nusantara. Luar biasa ini. Jadi jalurnya memang kecil-kecil jalannya ya. Sedikit ke kiri aja, ke kanan aja, nyemplung ke terus. ke apa namanya, ke parit, ke air. Tapi lebih aman kono gumuk bukan ya. kita tidak mau kena air, tapi karena Pertanam. apa namanya, semuanya pakai sarung nih, pakai sarung. Kita pakai baju adat kebesarannya masing-masing. Ini juga ada yang perempuan juga ikut. Nah, itu ada Cak Endut, ada istrinya Romo Agung. Yang lain kemana? Yang lain Mas Iwan menemani Mas Kosomo. Ada beberapa orang di belakang. Jadi ditunggu. Kenapa berhenti? Ada kram. Oh, Gio. Itu kerasukan ya, keramnya itu ya, kerasukan darah kotor ya. Iya. Monggo. Ini sudah nyampe di sini. Alhamdulillah Tungkara. Ntar dulu ambekan sih. Karena ini ada yang berbadan besar-besar ini yang ngikut ini. Takutnya lemah syahwat. Lemah nafas maksudnya ya. Berbahaya itu. Halo Mas Iwan, sampean rombongannya mau piro iku? Oke. Alhamdulillah. Ini Gio. Tumbuhan ya. Jarak ya. Oh. Ya apa-apa. Bisa jadi Raden Pekik ini zaman dulu pengobat ya. Karena tumbuh jarak loh. Ini kan balik, boleh kalau nunggu. Kan bisa aja kan kode ini. Ini juga rempah-rempah ini yang ada di atasnya. Makamnya Raden Pekik. Balik wis ya. Rempah-rempah ini. Boleh kok ini lewat orang ngarengnya. Untuk rambutnya. Ngono. Karo sapa sampean? Kenapa kok banyak rempah-rempahnya makamnya? Kegio, apa mungkin tambah sempit dalane. Raden Pekik ini dulu pengobat atau gimana? Atau tabib di zaman kerajaan dulu mungkin loh ya. Gimana ya, menurut ya? Mas Anom Wahid Mahameru? Tapi jujur ya, saya sendiri kaget kalau itu di sini. Kenapa? Sebab kalau nggak salah 2017 atau 2018 Mas Agung ya. Kita pernah kemari dan nggak sengaja kami menemukan sesuatu lah. Apa itu? Ada sesuatu di sini. Apa tadi yang dibicarakan Linggayoni itu? Linggayoni ada di sini. Ada. Di selatan ini ada kalau. Ada. Cuma yang di sini ya kata sahabat kami. Iya. Jul. Iya. Cirolu. Di sini dulu adalah ya tempat dia angon bebek waktu kecil. Balik tempat. Dia sering istirahat di sini, tapi nggak menemukan apa-apa. Ya kami nggak tahu ya kalau disebut makam Raden Pekik ya, tapi beliaunya juga nggak tahu. Cuma waktu kami istirahat di sini penelusuran, setelah lihat Linggayoni di selatan sana, ya nggak sengaja menemukan gundukan ini. Bukan, gundukan ini ada memang. Cuma tanpa sadar, ya apa ya namanya leyeh-leyeh ya, tangan ke belakang, kayak gerayah menemukan sesuatu itu. Apa itu? Adalah sesuatu di sini. Langsung saja biar nggak penasaran. Biar di video yang lain nanti ya. Ya gampang lah kalau itu. Gampang ya. Tapi menemukan sesuatu di sini. Memang setelah itu kami dikejar oleh bukan sesuatu oleh dinas dan juga, tapi mohon maaf kami juga nggak buka untuk yang di sini temuan kami. Tapi ada sesuatu di sini, masih ada kalau nggak salah. Mungkin ini batu-bata kuno. Ya, batu ratu itu. Coba. Ini batu kuno ini. Iya, harusnya panjang ya. Ya. 20 cm. 20 cm. Berarti kalau ada bata kuno berarti ada bangunan besar di sini. Bisa bangunan besar, bisa berupa tugu juga. Atau candi. Bisa, tapi kalau candi kan harus memenuhi beberapa karakter, kriteria. Tapi cuma batu-bata semacam ini, paling enggak kalau bagian atas tentu ada sisa dari kalau ada bata ini ya harus ditaruh sini nih. Jadi biar untuk terdengar diambil orang. Berarti harus gimana nih? Oh, sini lagi ya. Tutupi lagi. Candut pernah ke sini? Baru kali ini.
Masa. Saya sudah lama berada. Candut ini bahana, bahaya. Ini menurut Candut gimana ini makom Raden Pekik ini fix namanya Raden Pekik ataukah ini hanya suatu tetenger? Tetenger. Pripun menurut Romo Agung? Itu kan mic-nya di situ tuh. Ya. Oh. Mana mic-nya mau? Ini. Ada ya? Ah. Ya, jadi kami dulu tahun 2017 2018 sudah pernah ke sini. Ya. Jadi kalau tanahnya kering digali, di sini banyak sekali tebaran bata-bata kuno. Sampai di gumuk sana, dan di gumuk ini banyak sekali batu-batu besar. Ya, tanda kutip itu memang kalau untuk orang-orang yang peka akan sangat terasa sekali. Iya. Nah, kemudian nanti di sana nanti ada batu singgasana di sana nanti. Di mana? Batu kursi. Batu kursi. Ya di sana banyak. Di mana? Di sana nanti. Ayo ke sana aja. Jangan Jadi- ke sana, jauh. Ya, jadi nanti pulangnya kita lewat sana. Oh, pulangnya ke sana. Berarti Balik. kita ke sini dulu. Mboten tebih, muter. Tapi kan lebih aman. Kita tapi tebih. Nyampe nih mriku piye? Balik. Berarti balik malih. Nggih. Oh, terserah, Bun. Nek balik nggih malahan nek sampai muter mengke mboten Balik pundi? Mriki napa mriko? balik mriko nggih mboten jamin kula. Mboten masalah balik mriki dalane kurang sae. Lah nggih, Kalau Balik sana mriki. jauh. tang mriko jauh, Gus. No. Lewat Nggih pun Tambang. mriko riyen pun mengke balik malih. Ngoten nggih? Iya, Bun. Ayo. Monggo, manut. Tempat goreng dulu lah. Ayo ke sana yuk ke gumuk yuk. Ke gumuk. Ini gumuknya keren ini. Anu nih menyimpan. Mungkin Ayo. tengah malah Ini sudah selesai berarti ulo, Mas. ini adalah tetenger ya. Dompet ayu, tapi kadang ulo iki. Betul, sampai mengungkap semuanya lah. Monggo ke sana yuk. Ayo, Bang. Saya di belakang saja ya. Di belakang layar. Tapi masuk layar ya. Di belakang. Candut. Bentar. Bahaya tambah mboten. Ketoro dalan. Gede. Enggak, mungkin Wang Soleh kalau foto. Bahaya nggih. Ya, tapi waktu asli di tengah iki. Kalau foto. Oh, Ayo, iya, betul, betul, ayo, center, yuk. Ini lanjut kembali, sahabat GRB Official. Kita ke arah gumuk yang katanya dipenuhi beberapa apa namanya linggayoni, barang-barang yang banyak kuno gitu bahasanya. Makanya kalau kita ngomongin tradisi, adat, kekunoan, leluhur itu wah nggak main-main pemirsa. Ini untuk anak cucu pemirsa. Sandalku. Amit-amit. Apa? Untuk anak cucu kita nanti. Udah, ini kayak gitu. Kayak betul-betul lagi. Pak kameramen nggak letih? Lumayan ya. Tenaga dalam ya. Monggo. Mriki niki. Nah niki. Nah. Tolong jangan anu ya, jangan guyon ya. Pernah ditemoni makan tengah. Pun cekap. Wah, luar biasa. Kan itu batu juga itu. Ini gumuknya ini kalau saya lihat malah mirip hutan ya. Kalau gumuk kan mungkin kegundukan yang kecil. Ini besar ini. Wah, ada batunya ini pemirsa. Jangan guyon. Ada batunya. Energi negatifnya luar biasa. Siap. Ini ada batu. Ada beberapa batu yang besar ini. Ini besar. Iya. Banyak ini, tapi ini aja lah. Karena kalau kita ke sana bahaya ular. Jadi ini banyak sebenarnya, tapi di sini aja lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Engkang babar kesora hayu. Tuponin. Nih, Apa, Sampun? udah cukup untuk ini HP-nya ntar. Asroni betul tuh, Mata. Asroni pun nih. Ini tahun kapan ya? Purba. Zaman purba itu. Berarti apa namanya, Mang? Ya, megalitik ya. Kalau jarang sekali menemukan batu segini ini. oh ya ada lagi lebih besar, tapi kayak Ada lagi? lebih tinggi Itu ada lagi ya? Itu siapa itu?
Coba. Mana? Ini kono Mas Roni ya, di dhuwur. Mas Roni. Papat Mas Nur, sampean sama Iya Mas Didi. Coba sebentar. Didi ya. Ini kameramen. Yo. Tetapipun Mas Roni gak ono boleh. Oke, sun. Walah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahayu. Kula nuwun ingkang bawa reksa. Rahayu. Coba Bang, sini Bang. Banyu segoro kita nomor kathah. Napa ini dua ya? Iya. Ini batu lagi pemirsa. Tapi jenengan pun. Oh, besar ini pemirsa. Karena enggak ada. Kalau ada jalan lebih bagus biar lebih jauh pun nggak apa-apa kan? Kalau memang Oh, niki nggih. Iya. Niku malah nggih, ageng nggih. Pundi? Pinggirnya gumuk ini. Oh. akan lebar. Iya. Nanti ini letter U kalau sana. Kan lu tahu. Tujuan pulang kalau tujuannya melihat Ini toh. Kalau ke Watu Kursi ya mana? ampun medannya Ternyata tempat yang dulu. Kan banyak yang Korek. Iya. Korek. Kalau mungkin siang. Iya. Malam udah terlalu. Ya kalau batu seperti ini banyak di Alian, apalagi yang di sana sampai Oke, pintunya melengkung. siap. Sampun. Jadi dari penglihatan secara logika mistik pemirsa, di sini bukan hanya ada batu, tapi ada beberapa makam yang posisinya dikubur di sini. Saya tidak tahu makam itu makam siapa. Cuman yang saya rasakan Ini betul-betul ada hubungannya dengan apa? Foto bulan ya. Foto butuh ya. Jawa, Banyuwangi dan Bali. Tapi itu pun Jadi tanggul dulu. apa namanya memang Sampai gede. bukan hanya batu, tapi ada penghuni di zaman itu dan dimakamkan di sini. Cuman beberapa masyarakat sini belum tahu. Kalau ditelusuri sampai keliling, Ngapunten Gus, nek niki terus napa mbah-mbah kula. nggih. Niki jenengan pernah berhadapan. Lah nggih, makanya kalau tingali ada beberapa jasad yang ada di sini dan dimakamkan. Lah, tadi saya kan interaksi sebentar. Pohon-pohon Jadi ada patokan. Nggih. Cuman sama belum menemukan. Ya, kesana pun Ini kalau itu siang bagus. hari sama jalan-jalan Nggih. nemukan patokan mengke. Itu pohon besar ini. Itu berupa kayak semacam batu kuno juga, tapi jaraknya itu memang persis makam gitu loh bahasanya. Mriki ini 3 titik. Terus Ya. niku jilian rumiyin. Betul. Hitam. Kita sekarang ngerti. Nggih. Niku perhadapan niku 3 titik teng mriki, Nggih. teng sekolah kali teng mriki. Apa? Apa teng mriki tas? Nggih, tas alit kula Ini saksi ning. keren ini. Saya mau ke sini nanti kapan-kapan Kalau di sini nih banyak macannya, Gus. Rahayu. banyak macannya ya. Sing ageng teng mriki. Coba yuk kita sana yuk. Yuk. Ya kalau ngomongin macan kan berhubungan dengan kerajaan Belambangan ya. Kan betul lanjut nggih. Mungkin. Isine panggilan kula film niki. Oh niki luar biasa. Mangkane sampean sakti. Sakti niki. Sakti juru kunci sak niki. Wah, pangkatnya naik ya. Gua tenggumuk niki. Nah, gimana Romo Agung? Ini saya masuk ke dalam barusan interaksi sebentar. Itu saya mendapatkan beberapa intuisi yang mengarah pemakaman orang zaman dulu di sini. Dan yang saya lihat ada batu 2 entah berapa nanti yang posisinya seperti makam. Dan dimakamkan daerah sini. Batu lebar. Ya. Kasur. Nggak, bukan mungkin seperti itu, cuman dia kayak patokan tapi dari batu. Mungkin di dalam sana nanti. Tapi tidak bisa sekarang ya, mungkin bisa, karena hari esok ya. Karena yang bahaya itu ular sekarang itu karena musim hujan. Biasanya kalau kita pakai sepatu boot ya. Ini kan pawangnya, pawang ular, bukan? Mungkin ada yang mau duduk sebentar, kita yuk duduk bareng-bareng interaksi dengan para leluhur yang ada di sini, Kang Bawarekso, biar penuntasan perjalanan ini ada apa namanya? Ada manfaatnya. Monggo. Enggak apa-apa. Yang lebih tua siapa, monggo? Yuk, kita ikut ayo. Yang mengakui tua, monggo silakan. Yuk duduk sebentar yuk. Nah, kan kamera Anda ya, kudu nera. Ini sebelah Bang Marwan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sarwohayu kamu nini jagat rahayu 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 sagung dumati. Terutama monggo kita aturkan kesinambungan doa yang terbaik bagi kita semua. Moga kita dipun paringi rahayu selamat, sehat walafiat, kadang terang anggon kita batas dalannya rezeki ingkang kathah turah-turah. Amin amin. Bulan apa ingkang dados nyat hajat kita peparingan kasampunan urip anak ing alam rahayu selamat. Rahayu rahayu. Sadereng kula nuwun pangapunten ingkang kathah pilih menawi anggon kula sinambung doa wonten kelepatan utawi boten sekeca kula nuwun agungipun. Amin amin. Monggo nek menurut kesinambungan dugi Eyang Joko Saputra nggih, termasuk Eyang Joko Saputra, termasuk Mbah Suwe, termasuk Abadi Sri Piyambak. Ini ada sesuatu amalan barangkali bisa menyambungkan terhadap leluhur-leluhur ingkang wonten mriki. Mestinya saya yakin itu mesti mungkin ada kesinambungannya. Ya, kita coba untuk mengarah ke situ ya. Monggo sebelumnya kita aturkan sungkem bekti hormat kita dumateng Ibu Bumi Popok Angkoso sekabeh para kiki danyang nini danyang kang bawreksa kang mancing ing tanah Jawa usisipun ingkang mancing ing telatah Blambangan Banyuwangi sekitar nggih termasuk wonten ngriki panggenan nggih. Sungkem bekti hormat kita aturaken dumateng tiyang sepuh kali kita kelawan ngajengaken kridhanipun beliau anggon kita nglampahi urip wonten alam donya nganti tumeka akhirat rahayu selamat. Rahayu. Amin satuhu. Hormat kita aturaken dumateng para sesepuh leluhur kita. Jalur saking bapak, jalur saking ibu, jalur saking tiang negeri. Yang terakhir seperti hormat kita aturaken dumateng para guru, sekabeh para guru besar. Nggih, ingkang cipta mulai. Sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu alaihi. Shallu alaihi. Shallu alaihi. Ilahi Rabbi Allah. Maksudnya kalau itu pernah turun mengaruh fakod awal masih anda insya sang banyu selira sesucianan ingsun suci japa suci jero sang banyu lampatanku pada sampo mamarwa manik ledat suci cerita rohilafi suci Muhammad kesucianan dan rasul pasrah selira ingsun dari pelawannya walang sekong ingsun cahaya ingsun dari Muhammad ya aku rasa gusti dan kena engkat langgeng dan kena wah kingsir ingkang ingkahan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Salam dumateng badan sekujur kita masing-masing. Ugi salam dumateng si jabang bayi kita. Assalamualaikum rahayu. Sampai sebut asmanipun masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal maghdubi alaihim waladdallin amin. Mugia sedaya sumingga marang purumping dumati. Monggo kita aturaken salam dumateng sedulur papat lima badan kang manjing kang manggon kang reksa ing badan kita sekujur. Khususipun sedulur papat lima badan kang paling tua dhewe kakang kawahade ari-ari ketih. Oke, kita aturaken salam dumateng sedulur papat kita ingkang boten kareksa samenika ingkang keleleran. Assalamualaikum rahayu. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Muhammad, Allahumma ya Muhammad, Allahumma ya Muhammad, Muhammad, Nabi Muhammad ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Syirullah, syifatullah, zatullah, rahmatullah. 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 Ya syiruhu ya kabiru ya ali ya kudus. 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 Bis hasil rezeki selamat, lil hasil rezeki selamat, lah hasil rezeki selamat. Bis hasil rezeki selamat, lil hasil rezeki selamat, lah hasil rezeki selamat. Bis hasil rezeki selamat, lil hasil rezeki selamat, lah hasil rezeki selamat. Bis hasil rezeki selamat, lil hasil rezeki selamat, lah hasil rezeki selamat. Duh Gusti ingkang Maha Agung, duh Gusti ingkang Maha Rahim, duh Gusti ingkang Maha Adil, duh Gusti ingkang Maha Wasisa, duh Gusti ingkang Maha Langgeng kula nuwun. Mungkin apa ingkang dados niat hajat kita sarencana. Kina bulan Amin. Satuhu, satuhu. Amin. Amin. Alhamdulillah ya. Amin. Nggih ngapunten. Nggih. Nggih napa ingkang kula tampi Bagaimana? dalam Miki. Sapunika insyaallah nek menawi napa ingkang kula panjenengan dalam kula. Yang mriki insyaallah tersimpan harta karun. Nonton nggih? Ini ada harga karun, ada keris. Kalau yang saya lihat, ini kalau saya tidak pernah mau berbohong dalam arti ini penglihatan saya pribadi. Tadi saya duduk sebentar ngelihat visual yang posisinya mungkin ini harus diteruskan dengan adanya makam, harta karun, keris, dan juga ada sosok orang tinggi. Di belakang ini ada sosok orang tinggi, putih. Ini pakai sorban. Lah pertanyaan saya, kok ini kan megalitik, ya? Kok ada peradaban Mataram Islam atau orang yang dari Arab ke sini atau gimana? Saya tidak tahu ini. Menurut aku gimana? Saya ngelihat itu loh. Jadi sambungannya ada makam nih, ya. Jadi saya sudah jelaskan ada harta karun berhubungan dengan
suatu bentuk peradaban, berarti kan begitu bahasanya. Keris berarti harta karun itu juga bisa karena bahasanya kan lebih ke peradaban. Terus ada orang tinggi besar, tingginya ini melebihi batu ini. Ya, jadi gini, clue-nya itu kan ini kan desa kuno. Ya. Ya, desa kuno, desa Alian. Nah, daerah sini ada disebut namakan Kedaung. Salah satu 7 Kedaung yang diperkirakan adalah warganya berasal dari Kutha Dawung di eranya Prabu Tawangalun. Ketika dia mengungsi Prabu Tawangalun ke berapa? Kedua. Apakah Arab sudah masuk? Sudah ya. Ketika Prabu Tawangalun itu mengungsi ke Timur Raung, itu orang Kutha Dawung itu kan ikut juga, dari 40 orang menjadi 2000. Membentuk Kedaung-Kedaung baru yang mengarah ke Bayu. Kita desa Bayu. Sudah Mataram Islam ya? Ya, itu eranya kan abad 17. Jadi di situ Mataram kan sudah Jawa, gaya-gaya Mataram kan sudah merata semua. Pulau Jawa gitu. Jadi kalau yang kita tampakkan itu ya bisa jadi. Panjenengan Semarang lek wonten tiyang. Nggih, ngapunten Gus nggih. Mulai awal nek masalah tiang ageng wau kula sampun sanjang kan. Oh, sampun. Sampun pun sanjang. Tingginya ini saking lebih tinggi ini loh, lebih tinggi dia sama batu. Oh, sampun pun sanjang. Ada harimaunya. Ini harimau di sini. Oh, kalau ndak salah harimau itu hitam. Ini visual ya, dalam arti bisa iya bisa tidak. Nah, ini wallahualam semua. Apa kita kok memilih di sini daripada di sana? Karena kan tahtanya di sini sebenarnya. Tapi gini Gus, mohon maaf. Dari awal kesinambungan kita, kesinambungan doa kita untuk memberi suatu petunjuk itu ada kesinambungan, ada kekonkretan. Aslinya artinya kita itu ada titik temu. Awalnya saya sebelum sampai itu bicara saya sudah ngomong sama termasuk sama Kanjeng Ketua Sunanggara, ya termasuk Kali Romo Agung Piyambak, bahwa di sini hati-hati, di sini ada orang yang sangat besar luar biasa. Tapi kok pakai sorban, kok baju putih? Kurang tahu kalau masalah itu, wallahualam. Masalah itu mungkin energinya positif ya. Positif ya, Mo ya. Udah lain-lain untuk itu, yang penting penampakannya. Apa 17 terus itu ya? Gini, mohon maaf ini ya, wallahualam ya, Gus ya, wallahualam ya. Kalau melihat kata batin saya, pendeleng dalam saya, di sini tersimpan termasuk uangnya Pak Karno. Wallahualam. Oh gitu ya. Wallahualam. Rahayu. Rahayu. Nggih. Oh, mboten napa-napa. Tenang mawon lek kali pawang ning. Aja kuwatir. Rahayu Gus, rahayu. Nggih. Jadi di sini ada suatu kata-kata, artinya apa yang saya terima Gus. Mohon maaf ini ya, ini namanya satu tim ya. Apa yang saya terima, apa yang saya lihat secara dalam saya utarakan secara gamblang. Di sini termasuk ada yang apa itu? Ini kan gini. Kita seperti ini tidak boleh yang namanya takut. Tetap harus prinsipnya yakin dengan Sang Maha Tunggal. Harus itu. Yang kedua adalah kami datang ke sini kalau nuwun, gitu. Ketika ada sesuatu interaksi yang lain dan sebagainya, ya biasa aja kan seperti itu. Menyapa terhadap kita karena alam astral itu apa? Oke. Namanya alam astral itu ya seperti itulah. Kita juga belum tahu secara dalam-dalamnya begitu. Yang penting sejarah yang sudah kita jalankan ini di malam hari ini luar biasa. Nggak apa-apa, barangkali besok ini tolong maaf Mas Gus, tolong kameramen masalah uang karun tadi tolong diputus, maksudnya jangan dimasukkan, termasuk di sini tersimpan uangnya Bapak Soekarno ya, disimpan, tolong, itu sudah menjadi gaib di sini. Sudah menjadi gaib, tolong itu dipotong ya. Jadi biar tidak menjadi suatu permasalahan nantinya. Ya. Ada pusaka. Itu sendalnya sabu misalnya ini. Nah. Ada pusaka mau? Harimaunya yang menunggu. Itu ada bambu-bambu, coba diambil biar enggak keras-keras. Ukuran besar. Betul Gus. Awal tadi udah besar. Nggih, kalau piyambak niku jarang ngoten niku. Namung teng kontene GRB official, biasane nggih kula mboten tahu ngurusi ngopi mawon dek kula. Karena ini ya harus dibutuhkan sehingga saya harus interaksi dengan alam. Bisa juga di sini ada harta. Di sini tuh ada batu kursi. Jauh. Jadi kita kembali aja. Harta karun itu hartanya Pak Karno sudah goib. Mohon maaf, ini udah goib.
Berarti kita kembaliannya lewat Bungo aja ya. Boleh, boleh, boleh. Bungo tengah nu, ngaceng Cak. Mau kita kembali. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, terus tonton YouTube-nya GRB Official bersama tim GRB Official dan juga sejarawan, budayawan, spiritual paranormal di Banyuwangi. Gemparkan tanah Nusantara bersama kami. Indonesia Merdeka. Tangannya kering aja.